Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Amin. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita, ada kemenangan, ada kebahagiaan, karena pagi hari ini hari yang baru, berkat Tuhan melimpah, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Mari kita semangat, kita optimis, kita jalani hari ini dengan penuh iman, penuh sukacita, karena kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya. Haleluya. Saya menyapa hambanya Pendeta Henry Paliama. Shalom, luar biasa ya. Ini paling setia, paling tekun bersama-sama untuk kita bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat, murid-murid Tuhan di abad pertama, mereka selalu bertekun dalam persekutuan doa dan pengajaran firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan saudara. Saya yakin saudara kita sudah memulai hari dengan berdoa ya. Kalau kita mulai hari dengan berdoa, kita merasakan suasana yang berbeda. Ada sukacita, ada kemenangan ya, karena kita percaya doa-doa kita Tuhan mendengarnya ya. Saya ikut bersekutu bersama-sama dengan doa fajar bersama-sama Pak Frans Kansil. Dan saya lanjutkan dengan pelayanan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Karena kita anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil ya. Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya kita menggunakan teknologi yang ada, fasilitas yang ada untuk apa? Beritakan Injil saudara ya. Saya menemukan di luar sana, kalau kita anak-anak Tuhan tidak bersuara, tidak berbicara, tidak menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, maka di luar sana segala bentuk fitnah, segala bentuk kebohongan, segala bentuk prasangka yang buruk tentang Alkitab, tentang kekristenan, yang digoreng-goreng atau diviralkan ke sana kemari, saudara, bakalan dianggap benar oleh generasi muda. Ini bahaya saudara. Makanya kita harus memberitakan Injilnya Tuhan Yesus. Amin. Injil kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, kita masih dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Tuhan Yesus selama 40 hari, waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut, dia menampakkan diri, dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan selama 40 hari dia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Haleluya. Ini penting saudara-saudara. Amin. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat pemberitaan pagi hari ini, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Ada pertobatan terjadi, ada pemuritan terjadi, ada transformasi yang daripada Tuhan terjadi, pemulihan keluarga-keluarga terjadi. Kami berdoa
Orang yang sakit akan mengalami kesembuhan, mujizat, tanda heran. Ada orang-orang yang akan mengalami kelepasan, orang-orang yang mengalami kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa-Mu. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Bukakan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan saya saat ini sudah ada di kitab Kisah Para Rasul. Ya, kemarin kita baru menyelesaikan kitab Lukas, satu buku kitab Lukas. Nah, makanya saudara, kalau membaca Alkitab, kita membaca kitab per kitab, ya, kitab per kitab. Jadi jangan kita membaca lompat sana lompat sini. Kalau kita membaca kitab per kitab, kita mendapat pemahaman utuh dari kitab itu, ya. Jadi saya membaca kitab Lukas, saya lanjut dengan Kisah Para Rasul, karena Kisah Para Rasul dan Lukas itu seperti satu kitab 2 volume, ya. Itu berkesinambungan, ya. Jadi dari Lukas pasal 24 sambungannya ada di Kisah Para Rasul pasal 1. Dan penulisnya sama, penerimanya sama. Jadi kita membacanya seperti itu. Jadi saya kalau mengajar orang membaca Alkitab, saya akan mengajarnya ya khusus bagi orang yang baru pertama kali atau ya baru memulai membaca Alkitab. Saya akan mengajar dia membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, baru Injil Yohanes. Biasanya saya suruh mereka mengulang membaca kitab-kitab ini 3 kali ulang. 3 kali ulang di situ, baru saya ajarkan membaca sampai kitab Wahyu. Ya, setelah itu saudara, baru saya bilang kalau kamu mau baca perjanjian lama, silakan. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab dari kacamatanya Yesus. Kita membaca Alkitab dari perspektif kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab dari perspektif Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Lewat pribadinya, lewat karyanya, dan lewat pengajaran-pengajarannya. Jadi begitu kita cara membaca Alkitab tiap hari, ya. Membaca sederhana. Saya percaya ya, kalau kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, memulai dari kitab Injil-Injil, saudara, Yesus langsung yang memuridkan saudara. Haleluya. Saudara, Yesus langsung yang memuridkan saudara. Kenapa? Saudara berjumpa dengan firman-Nya. Oh, haleluya. Amin. Nah sekarang pembacaan saya sudah ada di Kisah Para Rasul, dan saya terberkati sekali ya di pasal 1 ini. Mari kita membaca Kisah Para Rasul mulai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, ini buku yang pertama ini yang mana nih? Injil Lukas ya, yang kita baru selesaikan kemarin ya. Ya, ntar kita minum dulu. Dan lanjut ya, ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, Yesus itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. 40 hari berulang-ulang ya. Kadang-kadang kita skip ya, kita nggak perhatikan ini, tapi ini penting sekali saudara. 40 hari Yesus mengajarkan ulang-ulang. Jadi Yesus bukan sekedar menampakkan diri, hai, bukan saudara. Dia menampakkan diri, dia ngobrol dengan mereka, dia makan bersama mereka, lalu dia mengajarkan mereka.
Wow, dahsyat saudara ya. Nah, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke sorga. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, tema kita pagi hari ini menerima kuasa Raja. Menerima kuasa Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tahukah saudara, anak-anak Tuhan, Anda tidak pernah sendirian, karena ada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus bagi kita semua, ya. Nah, Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Ya. Dengan kita menerima Roh Kudus yang diutus Bapa kepada kita, kita berjalan dalam kuasa kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ini ada satu rahasia yang harus dibukakan kepada kita. Biasanya kita melihat karya Yesus itu puncaknya ada di salib. Ya. Puncaknya ada di salib. Biasanya kita melihat seperti itu. Tapi kita, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, justru puncak karya salib Yesus, klimaksnya ada di Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia kalahkan maut, dan dia berkata, kalau aku tidak pergi, ya. Bahkan sebelumnya dia berkata, kalau aku tidak pergi, maka roh yang dijanjikan Bapa itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Yesus memang harus pergi. Supaya apa? Roh Kudus itu datang kepada kita. Dan setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan setelah dia terangkat ke surga, selama 10 hari itu, para murid-murid, para rasul-rasul, ya, ada sekitar 100-an lebih orang yang ada di loteng Yerusalem itu, di rumah Markus, ya, di rumah Markus yang menulis Injil Markus. Mereka berdoa bersama-sama dan menantikan pencurahan Roh Kudus yang bagi kita menyebut dia hari Pentakosta atau hari lahirnya gereja. Haleluya, saudara. Nah, sini saudara, Tuhan mau kita menerima kuasa itu, saudara. Ya, pribadi Roh Kudus datang untuk memperlengkapi kita, dan pribadi Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah itu applicable, ya. Kerajaan Allah itu dapat berkuasa di bumi ini. Ya.
Jadi saudara, waktu raja di atas segala raja terangkat ke surga, Yesus Kristus terangkat ke surga, Bapa mencurahkan rohnya yang kudus. Waktu roh kudus dicurahkan, setiap murid-murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa, diberi empowerment untuk menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Ya, saksi bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dan melalui Yesus, dan kerajaan Allah itu ada di antara kita. Dan kerajaan Allah itu dapat dialami, dinikmati oleh setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Saudara, dengar baik-baik ya. Kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Dalam Alkitab cuma ada dua kerajaan ya, kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Dan kuasa iblis telah dikalahkan, kerajaan kegelapan telah dikalahkan. Tapi sampai dengan saat ini mereka belum mau menyerah. Ya. Sampai dengan saat ini mereka belum mau menyerah. Saya kasih contoh orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia. Ya. Orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia. Waktu Jepang dikalahkan, Belanda dikalahkan, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945. Waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saudara. Selepas itu apakah Indonesia langsung maju dan sebagainya? Tidak, saudara. Justru selepas itu Belanda masih datang lagi, Jepang masih datang lagi, saudara ya. Dan sekutu masih datang lagi, dan masih terjadi peperangan, saudara. Sampai terjadi dinamika dalam bernegara, berbangsa ya. Indonesia jadi RIS, ya, jadi negara serikat dan sebagainya. Akhirnya Indonesia memproklamirkan diri lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ya di tahun 52. Seperti itu ya. Nah, demikian juga dengan gambaran kita dalam peperangan rohani. Yesus Kristus sudah memproklamirkan kemerdekaan kita ya. Yesus Kristus sudah memproklamirkan kemenangannya atas kuasa kegelapan, kuasa maut, hukuman kekal. Namun kerajaan kegelapan ya belum mau menyerah dan berusaha sedemikian rupa untuk menarik jiwa-jiwa masuk bersama-sama dalam kerajaan kegelapan untuk penghukuman yang kekal. Makanya waktu Yesus datang kedua kalinya, dia akan menghancurkan kerajaan kegelapan dalam penghukuman yang kekal. Nah, ini dengar baik-baik, saudara ya. Kerajaan Allah, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi saksi. Jadi kalau kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Menjadi saksi di sini dikatakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, menjadi saksi ini, saudara, saksi ini istilah pengadilan. Ya, kalau saudara masuk pengadilan, ada saksi, ya, yang bisa membuktikan. Nah, lewat keterangan saksi ini membuktikan bahwa yang terdakwa atau yang bersangkutan itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi kalau kita terima kuasa daripada Tuhan, kita menjadi bukti bahwa kerajaan Allah ada di bumi ini. Haleluya. Kita menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit mengalahkan maut.
dan kerajaannya memerintah, dan setiap anak-anaknya menjadi bukti bahwa kerajaan Allah itu ada. Anak-anak Tuhan menjadi bukti bahwa kekuasaannya itu memerintah sampai dengan saat ini. Wow, luar biasa. Makanya saudara, dari segala golongan kekristenan yang percaya kepada Yesus, yang tunduk kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya, di hampir 8 miliar manusia di penduduk bumi ini, saudara. Kekristenan masih yang terbesar. Ya, hampir separuh bumi kekristenan dari berbagai golongan. Orang-orang yang tunduk pada kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Masih ada, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Makanya, saudara, Tuhan mau kita menerima kuasa ini. Ini yang luar biasa, saudara. Kita melihat dari para murid-muridnya. Tuhan sudah mendidik mereka secara intensif sekitaran 3 tahun. Ya, bagi saya itu ya, misalnya saya yang sekolah di sekolah Alkitab 4-5 tahun, dan selepas itu ikut seminar, pelatihan ini, pelatihan itu, dan sudah 20 tahun melayani Tuhan saat ini ya. 20 tahunan lebih melayani Tuhan saat ini. Haleluya. Saya merasa itu tidak seberapa dibandingkan dengan Yesus memuridkan para muridnya intensif tiap hari. Ya, siang malam, saudara. Tiap hari Yesus memuridkan para muridnya. Dan setelah dia muridkan mereka, dan setelah dia mati dan bangkit dari antara kematian, dia masih 40 hari lagi mengajar mereka berulang-ulang untuk menegaskan. Asito, mereka masih punya pemahaman-pemahaman yang belum sampai. Saudara ingat satu kali ya, waktu Yesus mengajar, Yesus bilang, saya tidak mau katakan semuanya karena kalian belum sanggup untuk menerimanya. Ya, ada saat-saat di mana pengajaran itu atau kasih makanan itu cukup, atau jangan sampai keblinger atau terlalu penuh sampai nggak masuk, nggak bisa dicerna, saudara. Ya, dan ini murid-murid Tuhan yang sudah diajar intensif oleh Yesus, saudara. Asito mereka masih berkata seperti ini ya, di ayat 6. Maka bertanyalah mereka kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikiran mereka, saudara, masih pemikiran Mesias politik, saudara. Ya, Mesias politik. Mereka masih berpikir kerajaan Allah itu pada waktu itu secara fisik. Tapi Yesus katakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi kerajaan Allah yang Yesus bawa adalah kerajaan rohani yang saat ini kita sedang menantikan penggenapannya, di mana dia dinyatakan secara fisik, dan sambil kita menantikannya, para murid-murid menjadi saksinya. Dan ini yang luar biasa, saudara. Para murid sudah dididik 3 tahun, diajar secara khusus 40 hari ya, berulang-ulang. Saudara pernah ikut seminar 40 hari dari Yesus 40 hari, saudara. Seminar terus tentang kerajaan Allah. Wah, barangkali saudara bilang, guru atau Tuhan Yesus, kemarin kan sudah, kemarin dulu juga sudah, kenapa ini harus diulang-ulang? Ya, karena itu ilmunya Yesus, diulang-ulang supaya ngerti. Bayangkan saudara, sudah diulang-ulang aja masih ada murid yang belum nangkap, saudara. Ya, sudah diulang-ulang masih ada yang belum nangkap. Makanya Yesus bilang kamu harus ada Roh Kudus. Haleluya. Murid-murid yang sudah dididik 3 tahun, tambah lagi 40 hari seminar khusus dari Tuhan Yesus. Mereka harus menunggu 10 hari lagi. Ya, menunggu Roh Kudus dicurahkan. Bayangkan saudara ya, ketundukan dan ketaatan para murid-murid itu menghasilkan buah. Coba bayangkan kalau Petrus berkata, waduh saya sudah dididik 3 tahun, saya sudah ditambah lagi 40 hari, sudah saatnya saya pergi. Wah, Petrus pergi dengan kekuatannya ya. Enggak. Tapi mereka menunggu menerima kuasa.
Dan apa yang terjadi saudara ya waktu hari Pentakosta itu saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka saudara, mereka mengalami transformasi yang lebih lagi saudara ya. Waktu kebangkitan mereka mendapat kekuatan transformasi yang mengubah, yang tadinya Petrus menyangkal 3 kali, saudara sekarang Petrus berani mati bahkan untuk Yesus. Namun yang luar biasa ketika mereka menerima kuasa dari surga ya, kuasa dari Bapa di surga, mereka penuh dengan kekuatan supranatural bahkan ya. Lewat orang kena bayangan mereka, orang kena sapu tangan mereka, mengalami mujizat kesembuhan dan kelepasan. Mereka usir setan dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus itu saudara memampukan kita untuk menjadi bukti bahwa kerajaan Allah sudah ada. Kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi bukti bahwa Yesus Kristus itu raja di atas segala raja. Wah, haleluya. Saudara-saudara, itu istimewanya bukan main, saudara. Saudara itu jangan remehkan dirimu. Don't underestimate yourself. Karena ada kuasa. Anda tidak sendirian. Ada kuasa. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena ada Roh Kudus memenuhi saudara. Supaya saudara menjadi apa? Saksi. Ingat saudara, saksi itu artinya menjadi bukti. Menjadi bukti nyata bahwa benar Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja di atas segala raja, bahwa benar kerajaan Allah memerintah di bumi ini. Saya percaya ya, seluruh pemerintahan di bumi ini adalah hamba Tuhan. Dia mau baik, dia jahat, tetap dia ada di bawah kontrol kerajaan Allah. Ya, makanya Rasul Paulus katakan ya, tunduk kepada pemerintah. Sekalipun Nero ya, Nero, wow, Claudius, kaisar-kaisar yang orang bilang gila ya, kaisar-kaisar yang gila kekuasaan dan sebagainya. Orang-orang Kristen di abad pertama harus tunduk, bahkan disiksa, dianiaya. Mereka tunduk saudara. Karena pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia ini tetap ada di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Tuhan Yesus tetap pegang kendali karena dia raja di atas segala raja. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menjadi bukti bahwa kita ini saksinya Tuhan Yesus. Kita saksi bahwa Yesus Kristus itu raja di atas segala raja. Kita saksi bahwa kerajaannya memerintah saat ini. Anda itu perwakilan kerajaan Allah. Haleluya. Eklesia itu perwakilan kerajaan Allah ya. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, di abad pertama kata eklesia itu istilah politik, istilah pemerintahan kekaisaran Roma. Di mana kaisar akan memilih orang-orang tertentu di masyarakat untuk menjadi perwakilannya di kota-kota atau di provinsi. Dan orang-orang yang menjadi perwakilannya mempunyai otoritas yang sama dengan kaisar yang ada di pusat pemerintahan di Roma. Tuhan mengatakan engkau adalah eklesia. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Karena dalam kerajaan tidak pernah ada masyarakat rakyat pilih raja. Yang ada raja pilih warga. Ini dahsyat saudara. Nah, jadi kalau kita menerima kuasa, kita menjadi bukti bahwa kerajaan Allah itu ada. Dan saudara ya, waktu murid-murid Tuhan menerima kuasa itu saudara, mereka berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa roh ya, berbahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Bahkan orang Elam, Mesopotamia, orang Mesir, orang Arab, semua orang yang ada di kisaran ya, mereka waktu itu di Yerusalem ya, mereka mendengarnya. Dan saudara, ada 3.000 orang yang bertobat waktu dengar khotbah Petrus itu. Wow.
Luar biasa saudara ya. Saya berdoa supaya kuasa itu memenuhi setiap kita, dan saya berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan di live streaming ini saudara ya. Banyak orang waktu mendengarkan berita firman Tuhan, mereka datang kepada Yesus, tunduk di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan waktu kita menerima Roh Kudus, wow, amin, kita menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, Roh itu akan menjadi penolong, penghibur, memberi kekuatan. Roh Kudus itu menolong, menghibur, memberi kekuatan, memampukan kita dalam kita mengiring Tuhan, memampukan kita melayani Tuhan. Dan ingat saudara, Roh Kudus akan menuntun pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, 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 saudara. Ya, Roh Kudus ada untuk menuntun kita pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran kerajaan Allah, kebenarannya Tuhan Yesus, dan mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan sampai ada orang yang dengan apa ya, mengatakan, oh saya dipenuhi Roh Kudus, bla 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 bla, dan dia menyampaikan apa yang bukan Tuhan Yesus ajarkan. Bahaya. Orang Nado bilang itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Ya, saya pernah saudara ya melihat kejadian saudara, dan ini fatal saudara. Dengan penglihatan dan tuntunan roh katanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mendapat tuntunan Roh Kudus. Kamu harus menikah dengan dia. Akhirnya saudara, pernikahan itu cerai saudara. Kenapa? Yang dia nikahin ini, perempuan yang menikah ini, dia menikah pasangan suaminya ini ternyata gay, nggak senang sama perempuan. Padahal dia mendapat tuntunan dari kakak rohaninya saudara. Kakak rohaninya bilang, oh saya mendapat penglihatan, saya mendengar suara, kamu harus menikah dengan dia. Dialah kehendak Tuhan bagi kamu, bla bla bla. Dan akhirnya saudara, menikah dalam keluarga mereka, penderitaan terjadi saudara. Ya, akhirnya cerai. Jadi saudara waspada saudara. Kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus akan mengingatkan engkau pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kuasa itu akan memampukan saudara. Ya, Roh Kudus. Kalau kita menerima kuasa Raja, ya, kita menerima pribadi Roh Kudus dalam diri kita, dia akan memampukan kita melewati kehidupan ini. Dia akan membuat kita kuat. Dia akan membuat kita menjadi sabar. Dia membuat kita menjadi tekun. Dia membuat kita menjadi percaya, berharap, berserah kepada Tuhan. Dan dia memberdayakan kita. Dia empowerment, ya. Dia memberdayakan kita, memberi karunia-karunia kepada kita. Sehingga apa saudara? Ya, kita diperlengkapi. Tuhan tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan selalu memperlengkapi. Makanya Anda yang dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, Anda merasa, aduh Tuhan saya nggak punya pengalaman, aduh Tuhan saya begini, saya begitu, saya punya kekurangan dan sebagainya. Justru itu yang Tuhan mau, berserah total kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Ya. Setiap kita harus melewati pembentukan Tuhan, ya, atau sekolah padang gurunnya Tuhan, ya. Sekolah padang gurunnya Tuhan. Saya mengalaminya saudara ya. Sekolah Alkitab bagus, lulus sekolah teologi itu bagus, tapi bagi Tuhan itu masih belum seberapa saudara. Waktu terjun di pelayanan, Tuhan izinkan sekolah padang gurun. Saya menyebutnya sekolah padang gurun karena seperti Musa. Ya, Musa, saudara lihat Musa itu, dia umur 40 tahun udah jadi panglima, udah jadi jenderal, karena dia anak Firaun, ya. Dia jadi anak Firaun, anak angkat Firaun. Dia sekolah kerajaan, ya, sekolah elit. Dia memimpin perang selalu menang. Dia
Dia menjadi orang yang terkenal di Mesir pada waktu itu. Tapi Tuhan membentuk Musa yang gagah perkasa, yang smart, yang pinter, yang memimpin perang selalu menang. Seorang jenderal, ya. Kalau Musa barangkali ya memikirkan dirinya sendiri, dia bahkan bisa menggantikan Firaun barangkali, ya. Tapi karena dia menyadari dirinya adalah seorang Yahudi dan dia tidak tahan melihat saudara-saudaranya menjadi budak, saudara. Tuhan memilih Musa dan Tuhan memproses dia 40 tahun, saudara. 40 tahun di padang gurun, gembalakan kambing domba. Orang yang biasa mimpin pasukan, orang yang biasa jadi panglima, pimpin perang, orang yang smart, pintar, sekolah terdidik, sekolah hebat, saudara. Karena dia sekolah-sekolah kerajaan. Tapi Tuhan bentuk dia 40 tahun di padang gurun. Kerjanya apa, saudara? Jadi ternak, ya, berternak. Jadi ternak, beternak, saudara. Jadi gembala kambing domba. Tuhan izinkan sekolah padang gurun terjadi buat Musa. Untuk apa, saudara? Memimpin umat Israel selama 40 tahun di padang gurun, di mana umat Israel ini adalah umat yang tegar, tengkuk. Umat yang orang Manado bilang kepala batu. Dan saudara, ya, makanya Musa itu, ya, walaupun dia tukang marah, pemarah, dia marah, saudara, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan katakan dia orang yang lembut hati. Haleluya. Tukang marah tapi di hadapan Tuhan dia disebut orang yang lembut hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah poles dia sedemikian rupa. Tuhan sudah bentuk dia sedemikian rupa. Lewat apa? Sekolah padang gurun. Ya, setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita akan melewati sekolah padang gurun itu. Supaya apa? Kita tetap tunduk pada kekuasaan Raja di atas segala raja. Supaya apa? Kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Kita tetap bergantung pada kuasa Roh Kudus. Pelayanan kita bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Makanya saudara, kita terima kuasa Raja. Puncak karya Yesus harus mencurahkan Roh Kudus. Ya, karena kalau Yesus tidak terangkat, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Wah, ini dahsyat, saudara. Makanya saudara, sebentar ya setelah Yesus kita memperingati hari di mana Yesus terangkat, kita juga masih masuk dalam kegerakan menanti pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus itu terus menerus, ya. Itu bukan cuma satu keadaan di mana hanya terjadi kepada rasul-rasul abad pertama, saudara, tapi terjadi juga kepada sebanyak mungkin orang yang akan dipanggilnya. Wow, luar biasa. Amin. Bukan kamu yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kamu untuk menjadi anak-anaknya. Karena apa? Dia raja di atas segala raja. Dalam kerajaan Allah, bukan engkau yang pilih raja, tapi raja yang pilih warganya. Ini bedanya, saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita di momen kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya memberi semangat buat saudara untuk kita kembali baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Saya selalu yakin apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita harus memberi makanan buat roh kita, ya, bukan cuma tubuh kita, ya, yang tubuh kita ini kita makan 3 kali sehari, bahkan ada snacknya, ada coffee breaknya dan sebagainya, kita makan, saudara, ya, karena kalau kita tidak makan kita akan jadi loyo. Tapi ingat juga, roh kita harus diberi makan, karena kita adalah roh. Manusia adalah
roh yang mempunyai tubuh. Roh kita harus diberi makan. Dan saya tahu saudara, sesibuk-sibuknya Anda, kerja, usaha, bisnis, sekolah, apapun itu yang saudara lakukan, sesibuk-sibuknya Anda tidak pasti ya, Anda tidak lupa makan. Setuju? Benar nggak? Anda sibuk, banyak kerjaan, tapi Anda tidak lupa makan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak makan, saudara pasti sakit. Betul nggak? Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita datang baca Alkitab, moodnya kita mau makan. Aduh saya mau makan firman. Mau makan saudara. Saya yakin saudara, seumur-umur hidup saudara tidak akan pernah bosan baca Alkitab. Ya, karena moodnya mau makan. Ya, karena ada orang yang sampai sekarang ini, ya, saya percaya tidak ada orang yang bosan makan. Aduh, Pak Pendeta, saya sudah 50 tahun makan nasi, saya sudah bosan. Nggak ada orang yang bosan makan. Ya, begitu juga kalau kita membaca Alkitab, saudara, kita moodnya mau makan. Jadi waktu kita mau makan seperti ini ya, kita sarapan pagi bareng gitu ya, sarapan pagi bareng. Jadi moodnya enak, saudara. Kita mau makan nih, makan rohani. Seperti itu. Ya, kalau ada orang baca Alkitab, wah semangatnya, janji komitmen, wah saya akan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tahun ini saya akan selesaikan, semangatnya. Tapi ya saya hargai semangat seperti itu. Tapi semangat seperti itu tidak cukup. Karena kadang-kadang orang waktu dia baca Kejadian, Keluaran, Imamat. Udah sampai Imamat, udah mulai lentur dia, udah mulai mundur dia. Dan tambah lagi, kalau dia baca cuma dari kacamata Kejadian sampai Wahyu dan tanpa perspektif kerajaan Allah, saya guyon sama dia. Kamu baru sampai Imamat, kamu udah jadi Farisi. Kenapa? Membacanya ya tidak punya perspektif. Nanti dia bingung, ini korban, ini perintah itu dan sebagainya. Ya, makanya kita harus memiliki perspektif kerajaan Allah. Amin. Saudara semangat baca Alkitab. Saya yakin ya, dengan membaca Alkitab dan membagikan kepada orang lain, itu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, sudah berapa kali saya menyaksikan bahwa lewat kita memberitakan DLKP kita kepada teman-teman ya, pernah ada orang yang mau bunuh diri. Dia sudah kalut, dia sudah rencana mau bunuh diri persis hari itu. Tapi waktu dia terima DLKP ya, Daily Life Kingdom Principle, yang dalam bentuk teks yang kita bagikan di Facebook saudara ya. Waktu dia tersentuh dan dia membatalkan niatnya ingin membunuh diri. Dan dia messenger sama istri saya, Pastor terima kasih. Sebenarnya hari ini saya sudah kalut, saya mau bunuh diri. Tapi ada firman Tuhan yang datang dan saya dikuatkan kembali. Wow. Siapa sangka saudara. Makanya saudara, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara, Roh Kudus memenuhi kita. Kuasanya memenuhi kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya semangat kita baca Alkitab supaya kita tahu semakin banyak apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Kita cari tahu apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Kalau engkau cuma tahu 10 yang Tuhan Yesus ajarkan, cuma 10 itu yang Roh Kudus mau kasih ingat sama kamu. Tapi kalau engkau tahu 1000 tentang apa yang Yesus ajarkan, maka 1000 itu juga yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kamu. Amin. Jadi saudara, penting sekali saudara. Dan saya dorong saudara untuk semangat baca Alkitab. Ya, semangat baca Alkitab lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulainya dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan apa saudara ya, kita saat ini dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya tema-tema kita adalah tema tentang
kerajaan Allah. Saya berdoa supaya saudara, sewaktu saudara semakin menemukan kerajaan Allah, saudara memiliki hati seorang murid yang mau belajar dan mau diajar, saudara. Tuhan memberikan engkau karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Semangat, semangat. Ya, kita harus memberitakan Injil setiap hari di setiap momen. Dan saudara, lewat streaming Facebook ini, saudara, kita penuhkan sosmed dengan kebenaran. Karena kalau kita tidak penuhkan sosmed dengan kebenaran, yang ada di situ kebohongan, saudara. Dan kebohongan yang berulang-ulang akan dikira suatu kebenaran. Bahaya, saudara. Makanya, saudara, kita harus terobos. Karena yang viral, ya, orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, generasi sekarang, mereka pikir yang viral itu yang benar, saudara. Bahaya. Nah, jadi mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan ini. Saudara, kalau saudara ada pokok doa, silakan saudara komen. Kalau saudara ada pergumulan atau kesaksian, saudara juga boleh share di live chat, atau saudara boleh messenger ke saya, ya, dan nanti saya akan follow up, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersepakat berdoa bersama-sama saat ini. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apabila ada 2 orang di antara kamu, ya, 2 orang murid bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di sorga mendengarkannya. Jadi mari kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama lewat pelayanan ini. Pertobatan terjadi, pemuritan terjadi, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi lewat pelayanan yang kita kerjakan, pemberitaan firman Tuhan setiap hari, ya. Ada kuasa Tuhan terjadi, bahkan pemulihan keluarga-keluarga terjadi, ya. Ada terobosan terjadi, ada transformasi yang daripada Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sepakat berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya di mana ada 2 orang bersepakat di dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat lewat pemberitaan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, memulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya, ya Tuhan. Kami berdoa ada terobosan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan pemberitaan ini, kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa lewat pemberitaan ini, pemuritan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang menjadi saksinya Tuhan dimanapun dia berada, menjadi bukti bahwa Yesus Kristus itu Raja di atas segala raja, menjadi bukti bahwa kerajaan Allah itu ada di sini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul, keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, kami berdoa pemulihan terjadi, kasih Tuhan melanda, pemulihan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada orang yang sakit, yang bergumul dengan sakit penyakit, bertahun-tahun sakit apapun itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, yang sudah menyembuhkan, kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala belenggu-belenggu kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia, menjadi bangsa dan negara yang maju, damai, sejahtera, toleransi, dan kebebasan terjadi di bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, hari yang baru, hari yang penuh dengan semangat. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini,
Mereka mengalami kekuatan baru, kuasa dari tempat maha tinggi, mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saudara-saudara, mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan saudara, kalau saudara mau butuh mentor ya, mengarahkan atau mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, saya bersedia. Saudara boleh di live atau di messenger ya, saudara chat, silakan, nanti kita boleh lebih lagi saling mengenal satu sama lain. Dan kalau saudara mau berlangganan akun FB ini, silakan saudara berlangganan ya. Dengan demikian saudara, kita sudah saling menopang dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, dalam pelayanan. Kami juga sangat menghargai pemberian bintang dan sebagainya, karena itu sudah cara yang ada zaman sekarang, yaitu cara ya, kita jangan tabu dengan perkembangan zaman ya. Justru kita harus menyambutnya untuk kebaikan ya. Jadi, dan kalau saudara juga mau memberi tergerak hati, mau memberi persembahan, silakan saudara boleh memberi persembahan lewat dana ya. Saya sudah kasih keterangan di atas ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita maju bersama-sama, kita maju ke gerakan. Saya percaya satu saat akan terjadi momentum, terjadi kegerakan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini, lewat membaca Alkitab ya, merenungkan firman Tuhan 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam kegerakan live Daily Life Kingdom Principle selanjutnya. Haleluya.